Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel ini. Kita akan menjelajahi tentang filsafat pendidikan Pancasila, di mana filsafat pendidikan Pancasila merupakan nilai dasar filosofi pendidikan nasional, berakar dari 5 sila Pancasila. Yang pertama ketuhanan, kemudian yang berikutnya kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila-sila Pancasila dalam pendidikan, yang pertama tadi adalah ketuhanan, mengembangkan kesadaran spiritual dan moral. Contohnya, bagaimana kemudian mengajarkan agama dan kepercayaan. Lalu yang kedua, kemanusiaan, menghargai hak dan martabat manusia, mengajarkan empati dan toleransi. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kerakyatan, mengembangkan demokrasi dan partisipasi, mengajarkan bagaimana proses demokrasi dan kegiatan sosial. Kemudian keadilan, membangun kesetaraan dan keadilan sosial. Dengan contoh misalnya mengajarkan hak dan kewajiban warga negara. Filsafat pendidikan Pancasila diimplementasikan melalui beberapa hal. Pertama misalnya kurikulum berbasis karakter, kemudian pembelajaran aktif dan interaktif, lalu kemudian pengembangan kemampuan sosial emosional, dan yang berikutnya itu adalah pendidikan karakter dan moral. Bagaimana manfaat dan tantangannya? Nah, kalau kita lihat misalnya manfaat dan tantangan dari filsafat pendidikan Pancasila, yang pertama itu membangun karakter bangsa, mengembangkan kesadaran nasional, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Apa tantangannya? Nah, kalau kita lihat tantangannya adalah bagaimana kemudian mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum. Kemudian mengembangkan kesadaran guru dan siswa. Dan yang berikutnya itu mengatasi kesenjangan pendidikan. Tantangannya ini luar biasa. Kalau kita lihat nih bagaimana kemudian mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum. Tentu bahwa kurikulum ini harus dikembangkan berdasarkan apa yang ingin dituju terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang berikutnya ini bagaimana kemudian memupuk kesadaran daripada guru dan siswa kita gitu ya. Kemudian mengatasi terkait dengan kesenjangan daripada pendidikan kita. Pendidikan ini kan harus merata gitu ya. Tidak hanya yang ada di kota ya yang mendapatkan pendidikan yang baik, kemudian fasilitas yang bagus, fasilitas yang luar biasa. Namun kemudian kalau kita lihat di desa atau di pelosok-pelosok, ternyata misalnya dari segi akses, dari segi fasilitas, misalnya dari segi sumber daya manusia, misalnya dari SDM yang ada akan sangat jauh berbeda misalnya jika dibandingkan dengan apa yang ada di kota. Jadi filsafat pendidikan Pancasila ini penting sebagai landasan untuk membentuk karakter bangsa gitu ya. Dimana ketika misalnya kita akan membangun sebuah bangsa dengan karakter-karakter SDM yang baik, maka kita meyakini bahwa satu negara menjadi negara yang tentunya baik dan maju gitu ya. Karakter, mutiara yang tak ternilai, terbentuk dari nilai-nilai yang tak terbeli dalam hati, jiwa, dan pikiran, membentuk diri menjadi yang terbaik. Integritas, kejujuran, dan kesabaran menjadi pondasi tak tergoyahkan. Empati, toleransi, dan kerjasama membangun hubungan erat dan kuat. Disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian menjadi kunci menuju kesuksesan. Kreativitas, inovasi, dan keberanian membuka pintu ke masa depan. Karakter kuat tak tergantikan membentuk individu menjadi terbaik,
inspirasi, motivasi, jadi contoh bagi yang lain. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya berkaitan dengan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.